Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala umuri dunya waddin, ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. Yang kita muliakan syirna wa syekhna Datulna Abu Syekh Haji Abdul Wali beserta segenap para khalifah khadam guru yang saya hormati, Bapak Wali yang sekaligus mewakili camat dan juga Bupati. Alhamdulillah jabatan beliau merangkap. Alhamdulillah. Beserta jajaran dari desa, Sekdes dan perangkat-perangkat desa yang hadir, dari Kapolsek ataupun dari pihak Koperasi juga hadir, dan yang kita hormati juga Datuk kita Batin dan juga Ketua MKA yang hadir, beserta dari Basnas, Komisioner Basnas Pak Jumaidi yang juga hadir beserta anggota, dan Ketua MUI alhamdulillah juga hadir beserta segenap para hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu jabatan dan gelarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada hari ini tanggal 7 Desember dan juga bertepatan dengan 23 Jamadil Awal. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Surau Suluk ini, di tempat yang bersejarah ini, dalam rangka untuk mengikuti khalwat suluk yang insyaallah akan dilaksanakan selama 10 hari. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di akhir-akhir tahun ini itu kebanyakan orang itu sibuk memikirkan kemana libur. Ada orang ke Bali, ada orang ke Batam, macam-macam. Ada yang pergi umrah, alhamdulillah. Cuma haji tak bisa umrah akhir tahun atau umrah liburan. Jadi alhamdulillah kita tidak liburan ke tempat-tempat rekreasi, memang juga dianjurkan untuk melihat-lihat, memandang pemandangan ataupun melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini dan beberapa hari ke depan banyak yang dari jauh, dari Kuala Kampar, banyak rombongan dan juga dari daerah sekitar kita ini yang insyaallah itu kata guru-guru kita, pandang jauh di layar, pandang dekat di tukik. Jadi kau nak menukikkan
pandangan ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan bekal untuk keberangkatan kita. Maka saya selalu teringat dari Pak Haji Dermawi, tak tahu lah. Kalau pergi umrah ataupun haji ataupun kemanapun ke di bumi ini, ada harapan balik. Pergi haji mungkin 40 hari, masih ada harapan balik. Selesai haji balik. Umrah ada yang 9 hari, 12 hari, ataupun ada yang 20 hari, masih juga ada harapan balik. Tapi kalau persiapan yang akan kita persiapkan selama khalwat suluk ini, itu bakal yang apabila kita baik tak balik-balik lagi. Artinya kalau sudah la innalillah, itu tak ada balik lagi. Yang mati balik hidup itu tak ada. Cuma itulah perbekal ataupun perjalanan yang panjang itu diperlukan persiapan bekal yang bukan duit yang berbilang, bukan pula kain yang banyak ataupun harta yang banyak, tetapi bagaimana kita mempersiapkan bekal amal ibadah ataupun ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi insyaallah kita mencari ketakwaan itulah. Selama bersuluk ini mencari bekal takwa. Takwa itu di mana kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. 3 kali Rasulullah menyebutkan takwa itu di sini. Artinya takwa itu di dada, di dalam dada kita. Maka itulah yang kita perbaiki, dan itulah yang menunjukkan kemuliaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang hartanya banyak, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang banyak titelnya, tapi yang paling takwa. Walaupun dia mungkin seorang petani, seorang nelayan, ataupun mungkin kita pandang dia orang-orang biasa saja, tapi dia di sisi Allah adalah orang yang mulia. Dalam sebuah hadis, banyak orang di dunia ini yang tidak terkenal di muka bumi, tetapi di akhirat terkenal. Di akhirat terkenal, di langit terkenal. Dan banyak orang di muka bumi ini yang terkenal, tapi di langit tidak terkenal. Mungkin seorang ibu yang selalu bermunajat di tengah malam, di saat orang tertidur, yang munajatnya selalu didengar oleh para malaikat, itulah yang orang-orang yang dikenal di kalangan langit, cuma tak dikenal di kalangan bumi. Jadi selama kita insyaAllah bersuluk ini, itu namanya kata para guru kita mengetuk pintu langit. Mungkin suatu saat akan terbuka, dan lama kita mengetuk, tak mungkin pula terbuka. Mungkin masih tertutup. Jadi bukan berarti kita yang bersuluk, berkhalwat mungkin sudah terbuka, tidak. Juga kita mungkin masih tertutup, itulah ketuk terus. Kita ketuk terus pintu langit, suatu saat akan dibuka. Paling tidak, kata para ulama kita, paling tidak itu di saat sakaratul maut, itu pintu terbuka. Walaupun selama bersuluk, selama kita bermujahadah, beribadah, awalnya soleh, memang itu perasaan yang bagus. Tapi insyaAllah kata para ulama, di saat sakaratul maut itu akan terbuka, walaupun sedikit, karena hitungan sedikit di akhirat itu di dunia ini bisa ratusan tahun. Jadi walaupun sedikit terlintas, yang namanya
pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun sekilas itu sudah dihitung bisa ratusan tahun ataupun ribuan tahun kalau dihitung tahun dunia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada para jemaah, juga termasuk kepada perangkat-perangkat pemerintahan kita, walaupun beliau tak ikut bersuluk tapi ikut memantau insyaallah dan ikut melayani. Kalau di Makkah namanya Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Rajanya disebut Khadimul Haramain. Kalau di situ Pak Wali termasuk juga panitia yang lain, itu Khadimul Suluk, pelayan di dalam suluk. Mungkin memang tak masuk banyak dah seperti yang sampaikan Pak Wali tadi. Cuma nanti jadi panitia berapa? Ada panitia dalam, ada luar, ada luar dalam. Itu maksud Pak Wali itu panitia luar. Cuma insyaAllah akan selalu memantau, walaupun tak hadir secara fisik, insyaAllah selalu hadir secara pemikiran dan juga ide-ide dalam memajukan khususnya tentang keagamaan ini yang oleh para filosof itu di saat kemajuan ini semakin canggih, saat kemajuan semakin canggih, ini apa tidak duduknya di rumah nasi bareng datang, tinggal telepon, ada nama Grab, ada namanya Gokar, segala macam. Duduk di rumah mungkin dikijang ataupun dikiap kolom oleh Nabil. Suatu saat mungkin akan ada seperti itu. Kalau kunci di bata-bata sudah ada. Kita duduk di rumah, telepon nasi bareng datang, ayam panggang tiba, kita duduk. Jadi itu canggih. Dan mungkin nanti suatu saat lebih canggih pula dari. Jadi di saat kecanggihan ini, termasuk misalnya HP yang makin canggih ini, itu suatu saat akan ada suatu kebesaran dan manusia mencari sesuatu yang sudah bukan yang biasa lagi. Termasuklah yang ilmu kita ini. Maka kata para ulama zaman dahulu, seandainya para raja itu tahu apa yang kami alami, niscaya mereka akan berperang untuk mendapatkan itu. Karena para raja itu ingin mendapatkan kesenangan, kemenangan, sesuatu yang lezat-lezat. Dan orang-orang para suluk, ahli mujahadah mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan seandainya raja tahu apa yang kami dapatkan itu, mereka akan memerangi kami supaya dapat. Sebab itu tidak bisa diperangi dengan fisik seperti Yahudi memerangi Palestina hanya untuk mendapatkan bahagian dari tanah ataupun penjajahan tanah di Palestina, ingin menguasai. Tapi mereka banyak yang stres para tentara itu. Karena kalau yang Hamas ataupun pejuang-pejuang Islam berperang, boleh mati syahid, surga ataupun dapat kemenangan. Kalau Yahudi tidak, mati berperang hanya untuk duit, ada segala macam. Jadi makanya kita semuanya alhamdulillah Islam, saya menang di dunia, menang dan di akhirat juga insyaallah memperoleh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.